Kisah pabrik belerang Wanaraja, jejak kolonial dan aroma belerang yang melegenda. Di tengah lanskap hijau Garut yang dikelilingi gunung berapi, berdiri sebuah saksi bisu kejayaan industri kolonial, pabrik belerang Wanaraja. Bukan sekadar cerita rakyat, tetapi sebuah situs nyata yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk mengolah kekayaan alam Indonesia, khususnya belerang yang melimpah dari gunung-gunung sekitarnya. Awal mula dan kejayaan. Pabrik ini didirikan pada tahun 1900-an oleh Belanda setelah menemukan potensi belerang yang besar di Gunung Talaga Bodas. Lokasinya di Wanaraja dipilih strategis, tidak jauh dari sumber bahan baku. Konon, pabrik ini menjadi salah satu yang terbesar di Garut pada masanya, bahkan disebut-sebut sebagai yang kedua terbesar setelah pabrik tekstil. Yang menarik dari pabrik ini adalah sistem pengiriman belerang mentah. Belanda membangun pipa besar sepanjang belasan kilometer, sekitar 13 km, yang membentang dari Gunung Talaga Bodas hingga ke lokasi pabrik di Wanaraja. Pipa ini menggantung dan ditopang oleh tiang-tiang batu, menjadi jalur utama untuk mengalirkan belerang yang akan diolah. Selain dari Talaga Bodas, pabrik ini juga mengolah belerang dari sumber lain seperti Gunung Papandayan dan bahkan Kawah Putih, Gunung Patuha, yang jaraknya cukup jauh. Belerang pada masa itu adalah komoditas yang sangat berharga. Ia digunakan untuk berbagai keperluan industri seperti bahan baku kosmetik, pupuk kimia pada obat-obatan misalnya untuk penyakit kulit, bahkan untuk bahan peledak sederhana, vulkanik sederhana. Pekerja pribumi, dengan segala keterbatasannya menjadi tulang punggung operasional pabrik. Mereka menambang belerang dari kawah, mengangkutnya, dan mengolahnya di pabrik ini di bawah pengawasan kolonial. Senjakala dan sisa kenangan. Seiring berjalannya waktu dan setelah kemerdekaan Indonesia, kejayaan pabrik ini mulai meredup. Kualitas belerang dari Gunung Talaga Bodas mulai menurun, dan terjadi perpindahan kepemilikan. Pabrik ini sempat beralih fungsi menjadi pabrik pengolahan keramik, dan kemudian lahannya dikelola oleh PT Agro Jabar untuk perkebunan dan pertanian. Saat ini, pabrik belerang Wanaraja sudah terbengkalai. Yang tersisa hanyalah rangka beton bangunan utama, termasuk tiang-tiang batu penopang pipa besar yang menjadi saksi bisu megahnya infrastruktur kolonial. Puing-puing bangunan, ilalang yang tumbuh tinggi, dan suasana sepi menciptakan aura mistis yang kuat di lokasi ini. Tak heran jika banyak cerita mistis dan urban legend yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar, seperti penampakan noni Belanda. Hal ini seringkali menarik minat para pencari uji nyali atau penggemar fotografi yang ingin mengabadikan keindahan estetik dari bangunan tua yang terbengkalai. Pabrik belerang Wanaraja ini adalah pengingat penting akan sejarah industri dan eksploitasi sumber daya alam di masa kolonial, serta ketangguhan para pekerja pribumi yang terlibat di dalamnya. Meskipun kini hanya berupa reruntuhan, ia tetap berdiri sebagai monumen bisu dari sebuah era yang telah berlalu.